Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih waktu yang Kau beri kepada kami untuk kami datang memuji-Mu pada sore hari ini. Mampukan kami mengenal pribadi-Mu yang hebat. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi generasi-generasi yang sehat secara rohani. Sehingga pembentukan Tuhan itu bukan menjadi sebuah masalah bagi kami, tetapi menjadi kesukaan bagi kami. Sehingga ketika masa muda kami sudah mengenal pribadi-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan waktu yang Kau beri pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mendengarkan sabda-Mu. Beracara berfirmanlah. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan dalam nama Yesus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, Shalom. Semangat sore. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Yesus pasal yang ke-14, Yesus pasal 14 ayat yang Efesus pasal 3. Ya, karena saya fokus ke AC ini. Ya, tolong AC-nya bukan dikasih naik lurus seperti itu. Ya. Aduh. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Alkitab mencatat doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua keturunan yang dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, tidak semua orang bisa memahami kebenaran yang khususnya kita baca ini. Apalagi dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, aku berdoa ayat 18, supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala akal. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kenyataannya Bapak Ibu, ketika Anda baca ayat ini, ketika Anda diperhadapkan dengan sebuah masalah, banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang jauh dari Tuhan. Trouble masalah tentang keluarga, trouble masalah tentang ekonomi, trouble masalah tentang kesehatan, trouble masalah tentang kuliah. Bahkan hal banyak yang mungkin Anda hadapi. Tetapi ayat ini sudah berkata, Bapak Ibu, kasih Tuhan itu terlalu sangat panjang, terlalu sangat lebar. Ia pasti menolong, tetapi kenyataannya Bapak Ibu, Anda tidak memiliki iman di sana. Anda khawatirnya terlalu berlebihan. Engkau berkata, di mana Tuhan itu? Mengapa sampai hari ini Tuhan belum menolong saya? Uang kuliah saya sudah mulai macet. Orang tua saya tidak bisa bantu saya. Katanya Tuhan itu hidup. Di mana engkau Tuhan? Ketika engkau mengalami sakit, ketika sakit itu sudah bolak-balik didoakan, ternyata belum kunjung tiba sembuh, tetapi di sana kekhawatiranmu mulai melanda hidupmu. Padahal engkau tahu firman ini bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup memulihkanmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidupmu. Tapi kenyataannya sering kita kecewa terhadap Tuhan.
Kita meninggalkan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Apa masalahnya Bapak Ibu Saudaraku? Ternyata ada satu masalah yang membuat kita tidak mengenal pribadi yang hebat ini. Seperti yang dikatakan Paulus, aku berdoa. Selalu dikatakan aku berdoa. Aku berdoa supaya. Saudaraku, doa Paulus adalah supaya Anda mengenal pribadi yang hebat itu. Bagaimana Anda bisa mengenal pribadi yang hebat? Maka saudaraku yang kasih hari ini, saya akan menyampaikan kepada saudara. Ternyata dalam perjalanan jemaat Tuhan itu, ada yang sehat rohaninya dan ada yang tidak sehat rohaninya. Dalam perjalanan pribadi orang percaya, dalam pribadi pelayanan umat Kristen, dalam pribadi pelayanan gereja Tuhan, ternyata dalam pribadi masing-masing itu ditemukan Bapak Ibu, ada kekristenan atau kerohaniannya yang tidak sehat dan ada juga yang sehat. Dan saya mau katakan, orang yang tidak sehat pasti tidak bisa memahami dan menyelami apa yang dikatakan oleh Paulus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi orang yang sehat Bapak Ibu, dia mengimani doanya Paulus. Sehingga ketika dia dihimpit dengan sebuah masalah, dia tidak lari dari sebuah masalah itu. Justru ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan karena dia tahu pertolongan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau berbicara kepada saudara adalah orang yang tidak sehat rohani dan orang yang sehat rohani. Supaya doa Paulus yang dia doakan itu menggenapi kehidupan Anda dan saya. Sehingga cara berpikirmu tentang Tuhan itu tidak terlalu dangkal Bapak Ibu. Sehingga imanmu yang tadinya buntu tetapi engkau memiliki iman yang dahsyat. Seperti harapan kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus, rasul terhebat ini. Oleh karena itu buka slide-nya saudaraku. Sudah selesai? Ya. Saudaraku, kerohanian yang sakit. Nggak bisa satu lembar ya? Tidak bisa. Oke. Kerohanian yang sakit Bapak Ibu adalah yang pertama suka perkara duniawi. Suka perkara duniawi. Sedangkan kerohanian yang sehat suka mengenal Tuhan. Sangat jauh berbeda. Orang Kristen yang kerohaniannya sakit, apa dikatakan tadi? Suka perkara duniawi. Sedangkan orang yang sehat rohaninya, dia suka mengenal Tuhan. Kalau orang-orang yang Kristennya, Bapak Ibu Saudaraku masih suka dengan perkara-perkara duniawi, dia lebih memprioritaskan perkara-perkara duniawi, maka orang seperti ini Bapak Ibu akan sulit mengenal pribadi yang hebat itu dan akan sulit memahami tentang kata firman Allah yang dimana bahwa kasih Tuhan itu panjang dan lebar dalam dan tak terselami. Anda tidak akan pernah bisa memahaminya dan Anda tidak akan pernah bisa mengalaminya. Tetapi ketika kerohanianmu sehat, ketika engkau suka mengenal Tuhan, engkau mengambil keputusan menyembah Tuhan, engkau suka membaca firman Tuhan, tidak menjauhkan persekutuan-persekutuan ibadah, tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang bisa membimbing rohanimu, tidak menjauhkan persekutuan-persekutuan, maka di sana Bapak Ibu, kasihnya yang panjang, lebar dan dalam itu akan engkau alami, akan engkau nikmati dalam hidupmu karena engkau mengenal pribadinya yang hebat itu. Tetapi ketika engkau selalu memikirkan perkara-perkara duniawi, maka pengenalanmu akan Tuhan kemungkinan akan membuat engkau meninggalkan Tuhan. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang mahasiswa yang sangat pintar sekali di bangku kuliah. Ia kuliah di kampus ternama di Bandung, saudaraku yang kekasih. Dan pada saat itu ketika dia kuliah, dia berprestasi. Dan bahkan dosennya pun Bapak Ibu Saudaraku terheran-heran melihat kepintaran seorang anak muda ini. Seorang anak mahasiswa ini. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, seorang dosen ini bertanya kepada anak muda ini. Anak muda bro, setelah kamu kuliah ini, karena dia pintar Bapak Ibu. Setelah kamu kuliah ini apa yang kamu lakukan?
Maka dia berkata kepada dosen ini, Pak dosen, Pak, saya akan mencari pekerjaan. Lalu setelah saya dapat pekerjaan, saya akan mengumpulkan uang. Dan setelah saya kumpulkan uang, lalu kalau sudah banyak uangmu, lalu kata dosen ini, saya akan mencari wanita tulang rusuk saya. Dan saya akan melirik ke sana kemari. Dan akan memulai mencoba hubungan. Lalu kalau sudah dapat, saya akan nikahi wanita itu. Dan menjadi mama dari anak-anak saya. Lalu setelah saya sudah menikah Pak dosen, saya akan punya anak. Lalu setelah saya punya anak, saya akan sekolahkan mereka di sekolah yang ternama. Lalu setelah saya sekolahkan mereka, dan saya pasti sudah tua Pak dosen katanya. Lalu, ya kalau sudah tua Pak dosen pasti mati. Lalu, kata dosen ini, seorang mahasiswa ini bingung. Tidak bisa menjawab apa-apa. Maka seorang dosen sambil memukul pundaknya. Nak, kamu memang pintar. Nak, kamu memang berprestasi. Nak, mimpimu memang hebat. Tapi saya mau katakan, kamu hanya tahu mengurus tentang hal yang duniawi, yang tidak kekal. Tapi kamu lupa mengerjakan yang kekal. Halo, berapa banyak di antara Anda sedang punya mimpi yang besar? Sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Anda siang malam banting tulang mengerjakan untuk mencari pundi-pundi. Dan setelah Anda menikah lalu, setelah punya anak lalu, setelah Anda punya anak lalu, setelah Anda punya rumah lalu, setelah Anda punya segalanya lalu, akhirnya Anda menjadi tua. Setelah Anda tua apa? Mati. Setelah kita mati, kemana kita pergi? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya mempersiapkan hal-hal yang duniawi. Kita lupa mempersiapkan hal yang surgawi, yang kekal itu. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kau boleh kerja keras. Tidak salah Anda kerja keras, tapi kau jangan lupa mempersiapkan kepada yang kekal itu. Amin. Amin. Itu hal yang sangat penting. Terpenting daripada hal yang duniawi. Berapa banyak orang lupa dalam hal ini. Dia kerja keras, dia banting tulang Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sayang, dia hanya mempersiapkan hal-hal yang duniawi. Dia lupa mempersiapkan hal yang surgawi. Pastikan dirimu hari ini, engkau bukan hanya mempersiapkan hal yang duniawi, tapi terlebih engkau mempersiapkan hal yang surgawi. Karena satu saat kau pulang, kau tidak bawa mobil mewahmu. Suatu saat kau pulang tidak kau bawa rumahmu. Suatu saat kau pulang tidak kau bawa emasmu. Suatu saat kau pulang tidak kau bawa ijazahmu. Suatu saat kau pulang tidak kau bawa apa yang kau punya. Tapi satu saat kau pulang yang kau bawa adalah bagaimana engkau berbuat kepada Tuhan semasa hidupmu. Mari bukan hanya mengejar hal yang duniawi, tetapi terlebih lagi mengejar kepada hal yang surgawi, yaitu kepada kekekalan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama. Orang yang tidak sehat rohaninya, pasti dia lebih mengajar kepada yang duniawi. Tetapi orang yang sehat rohaninya, dia suka mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, orang yang tidak sehat rohaninya, yang tidak sehat rohaninya Bapak Ibu Saudaraku, mengabaikan kekudusan dalam hidupnya. Orang tidak sehat rohaninya, dia selalu mengabaikan kekudusan dalam hidupnya. Ia jatuh dengan pasrah dengan kejatuhannya. Ia terikat dengan dosa, ia pasrah dengan terikat dengan dosa. Sehingga kehidupannya penuh dengan kepalsuan. Hidupnya penuh dengan kemunafikan. Padahal sebenarnya dia sedang terikat dengan hal-hal yang najis dalam hidupnya. Orang yang sakit rohaninya, dia mengabaikan kekudusannya. Dia nikmati Bapak Ibu Saudaraku hal-hal yang najis dalam hidupnya. Kemarin sore saya sudah khotbah Bapak Ibu Saudaraku. Sebuah penelitian bahwa ditemukan Bapak Ibu Saudaraku, sebuah penelitian bahwa hampir semua orang di dunia ini, semua khususnya anak muda terikat dengan namanya dosa pornografi. Dosa pornografi. Dan dari sebuah penelitian itu Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya yang muda, yang tua pun ikut Bapak Ibu nonton atau menikmati pornografi.
Dan dari hasil penelitian itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesungguhnya orang yang belum saatnya untuk melakukan hubungan, dia sudah melakukan hubungan. Dan akhirnya dari hasil penelitian itu ditemukan, akan banyak orang anak muda yang masa mudanya mengalami penyakit yang namanya, maaf saja, impoten. Makanya kau anak muda, hati-hati kamu. Kalau kamu sudah menikmati pornografi, kau melakukan seks sendiri, dan kau menikmati duniamu sendiri. Ketika kau menikah nanti Bapak Ibu Saudaraku, maka engkau tidak berdaya lagi dengan istrimu. Akhirnya rusaklah keluargamu. Dan akibat dari pornografi, banyak generasi muda yang mengalami yang namanya penyakit impoten. Makanya kau hai wanita-wanita, cari pria itu bukan karena badannya kekar. Kadang-kadang kurus dia tapi dia kuat. Maksudnya kuat kerja. Amin. Amin. Hati-hati. Kalau Anda sudah terikat dengan pornografi, itu sulit untuk lepas. Sangat sulit untuk lepas. Otak kecilmu, yang kecil ini Bapak Ibu Saudaraku, akan menyimpan semua memori-memori yang kau lihat sedalam media sosial itu. Dan itu akan merusak hidupmu, akan merusak kekudusanmu. Sehingga ketika engkau memuji Tuhan Bapak Ibu, engkau merasa bersalah. Akhirnya engkau mundur dari pelayanan. Engkau merasa tidak layak. Tetapi ada orang yang seakan-akan melayakkan dirinya, memaksakan dirinya. Supaya apa? Supaya kelihatan kudus. Dan hari ini saya mau katakan, orang yang sakit rohaninya memelihara hal-hal yang tidak kudus. Memelihara Bapak Ibu Saudaraku, atau mengabaikan kekudusan dalam hidupnya. Ia kompromi terhadap dosa. Makanya hari ini, kalau kau sekarang punya HP itu Bapak Ibu, perjuanganmu adalah jangan sampai engkau membuka lagi hal-hal yang najis dalam HP-mu, dalam Android-mu. Orang yang sehat rohaninya Bapak Ibu adalah orang yang sehat rohaninya. Tadi yang sakit rohaninya adalah mengabaikan kekudusan. Tetapi orang yang sehat rohaninya dikatakan enggan berbuat dosa. Orang yang enggan berbuat dosa, maka dia memahami kebenaran firman Allah. Bukan hanya memahami firman Allah, akan kagum akan firman Allah. Bukan hanya kagum akan firman Allah, ia mengalami firman Allah. Karena dia menghidupi, mengimani setiap firman yang dia dengar. Sungguh sangat berbeda orang yang sehat rohani dengan orang yang tidak sehat rohani. Orang yang sehat rohaninya enggan berbuat dosa. Dan banyak Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang tua. Orang-orang tua, oleh karena pornografi, saudaraku yang kasih, dia lebih tertarik terhadap apa? Wanita di medsos itu daripada istrinya. Apalagi istrinya sudah mulai mengembang ke kiri muka belakang. Kalaupun jalan Bapak Ibu Saudaraku sudah sesak napas. Pergi ke pesta, pergi ke undangan, ya mungkinlah kayak Nando kemarin kan, agak jauh ke bawah, turun dari mobil, istrinya sudah mulai melebar ke kiri mau ke belakang. Tunggu dulu bang, cepat, lama kali kau, cepatlah, sudah terlambat ini. Dipegang tangannya kayak sudah amplas, ya karena sering nyuci. Tuh, dipegang sininya sudah berotot. Waduh, istriku sudah berubah ini. Lebih cantik yang ada di medsos. Dilihat mukanya Bapak Ibu Saudaraku sudah keriput. Karena sudah jarang ke salon. Kalau ke salon pun tidak ada duit lagi. Sementara yang di medsos, kinclong mukanya. Bibirnya mantap. Bodinya bagus dan seksi semuanya. Sehingga yang ada di otakmu adalah memikirkan wanita yang ada di medsos. Kekudusan kita sudah hilang Bapak Ibu. Tetapi mulut kita masih bisa memuji Tuhan. Tetapi saya mau katakan, yang kau lakukan tidak ada berkenannya di hadapan Tuhan. Karena engkau sedang merusak dirimu dalam masalah dosa tentang kekudusan tadi. Oleh karena itu kerohanian yang sehat adalah enggan berbuat dosa. Katakan enggan berbuat dosa.
Jadi orang yang sehat rohaninya enggan berbuat dosa. Ya berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Yang ketiga, orang yang sehat, yang sakit rohaninya. Yang sakit rohaninya, yang pertama tadi suka berperkara duniawi, abaikan kekudusan. Yang ketiga adalah khawatir. Orang yang sakit rohaninya selalu khawatir, khawatir. Ini nanti gimana ya? Kalau ini nanti gimana ya? Kalau ini nanti gimana ya? Kalau ini nanti gimana ya? Aduh, uang kontrakan sudah mau tiba saatnya. Aduh, skripsiku sudah begini ya, udah begini ya. Aduh, begitu ya. Aduh, pacarku jalan sama si Anu, nanti jangan-jangan direbut ya. Khawatirnya Bapak Ibu terlalu berlebihan. Kekhawatiran Bapak Ibu Saudaraku melanda banyak umat Tuhan. Padahal tadi Paulus berkata bahwa kasih Tuhan itu panjang, lebar dan dalam. Tetapi orang yang sakit rohani tidak menikmati kasih Tuhan itu. Sedangkan orang yang sehat rohaninya, apa dikatakan di sana? Orang yang sehat rohaninya hidup beriman. Hidup beriman. Hari ini dia belum bisa bayar uang kuliahnya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkannya. Karena Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang kaya, yang luar biasa. Amin. Saya Bapak Ibu Saudaraku ketika kuliah di Jakarta dulu. Pas saya mau ujian tesis, saya tidak ada uang untuk membayarnya. Itu lebih kurang berapa dulu ya? 17.500.000. 17.500.000. Saya tidak ada duit Bapak Ibu. Tetapi saya dengan mantan pacar saya terus punya iman. Beriman. Untuk apa? Percaya bahwa Tuhan cukupkan apa yang saya perlukan. Dan Anda tahu, saya dibayarin pas jumlahnya 17.500.000. Tapi sempat saya berkelahi dengan mantan pacar saya. Karena uang itu saya bayar 17.500.000. Mantan pacar saya bilang begini, yang ada di depan hari ini. Kembalikan persepuluhan. Oh enggak bisa, ini tuh bayar uang kuliah supaya lunas. Oh enggak. Seandainya orang itu tidak kas bayar apa yang papi dapat. Apa yang abang kakak dapat dulu bukan papi. Ya. Kakak, ya. Apa yang kakak dapat? Tidak ada. Terpaksa Bapak Ibu Saudaraku, saya harus kembalikan berapa? 1.700.000? Saya harus kembalikan itu. Saya ngutang enggak lagi? Ngutang enggak? Saya ngutang Bapak Ibu. Di kampus. Tapi saya sudah bisa ujian. Dengan waktu yang Tuhan lunaskan semuanya. Kenapa? Karena beriman. Amin. Amin. Apa yang kau alami hari ini? Kenapa engkau tidak mendapatkan janji dari Tuhan? Karena kerohanianmu sakit. Makanya hari ini yang sakit diperbaiki kembali. Buang kekhawatiranmu. Di mana Tuhan yang kau puji, yang kau bilang di gereja dahsyat itu, tapi di luar kau khawatirnya terlalu berlebihan. Di luar gereja kau berjingkrak-jingkrak, di gereja kau bilang Yesus, yes, yes, yes. Suaramu paling keras, tenagamu paling dalam. Habis itu kau keluar, tut, kau bilang begitu. Saudaraku, tetapi engkau tidak mendapatkan janji Tuhan. Kau kehilangan Tuhan. Akhirnya apa? Iman tidak lagi muncul dalam hidupmu. Mari berjuang mengalami sehat rohani untuk hidup beriman. Pasti janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Amin. Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku. Yang keempat adalah orang yang sakit rohani. Orang yang sakit rohani adalah iri dan dendam. Iri dan dendam. Orang yang sakit rohaninya suka iri dengan orang lain. Orang yang sakit rohaninya suka dendam dengan orang lain. Iri, dendam, lengkaplah di sini. Tersinggung, kepahitan, sensitif. Nih, ini kalau Anda yang gampang tersinggung, Anda sakit loh. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau Anda yang gampang tersinggung, Anda sakit loh. Sakit. Anda tahu enggak sakit itu? Hah? Kalau gampang tersinggung, Anda sakit loh. Sakit. Baru senggol gini.
Kok sakit loh ini loh. Kamu itu nggak terima aku. Bapak aku nggak pernah giniin saya, mama aku aja nggak pernah giniin aku loh. Tersinggung. Tuh. Habis pulang dari gereja, hanya senggolan, kejepit sedikit, hanya gara-gara temannya buka tutup pintu, dia ada di situ. Aduh, sekinya, kamu itu ya, nggak terima saya. Akhirnya baru dengar khotbah, langsung sakit hati di bawah sana. Retak hubungannya. Retak persahabatannya. Hanya gara-gara kejepit dan ini hitam sedikit, Bapak Ibu Saudara. Sakit memang. Tapi masalah sakit begini, kalau langsung hubunganmu retak dengan persahabatanmu, namanya kau sedang sakit. Hanya sakit yang secara fisik, kau sakit secara rohani. Makanya kalau engkau yang gampang tersinggung, kau sedang sakit. Sedang sakit. Kau yang gampang kecewa dengan lihat orang, kau sakit loh. Sakit. Sakitmu itu parah. Harus diperbaiki. Yang sensitif Bapak Ibu, orang lain di sana ngobrol, dia ngomongin saya. Padahal dia ngomongin apa? Ikan yang lepas dipancing kemarin. Sayang ikan itu lepas 5 kilo. Mereka asik ngobrolnya. Jadi gimana ceritanya? Iya, padahal dari jauh. Kurang ajar mereka itu. Itu orang sensitif. Sakit. Katakan sebelah kiri-kirinya, kamu harus dipulihkan, bilang begitu. Amin. Kau harus bersahabat dengan semua orang. Kalau bisa jangan ada musuhmu di mana-mana. Amin. Kalau engkau sakit gampang iri hati, dendam, kepahitan, kebencian. Dan orang yang sehat rohaninya, apa dikatakan di sana? Orang yang sehat rohaninya, dia belajar mengampuni, dia belajar terus mengasihi, walaupun itu tidak mudah. Dia belajar mengampuni, dia belajar mengasihi, walaupun itu tidak mudah. Tidak mudah mengampuni Bapak Ibu. Siapa bilang mengampuni itu mudah? Siapa bilang mengasihi itu mudah? Saya mau tanya Bu, Salom. Seandainya Pak Salom jalan dengan perempuan lain. Nyata ini. Nyata. Bagaimana perasaannya Ibu? Hah? Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Mungkin Bu Salom bilang begini. Mulai hari ini Pak. Kita Tetapi, saudara kasih, karena Bu Salom sudah dipulihkan, dia datangi suaminya. Pak, sebenarnya tadi wanita itu siapa? Oh, itu disuruh bos untuk nemanin saya. Kenapa berdua? Ya bos perintahkan begitu. Itu bukan siapa-siapa. Oh, ternyata begitu. Makanya Bapak Ibu, jangan suka salah apa? Salah paham. Tanya dulu baik-baik. Katakan sebelah kiri kananmu, kau dengar itu bilang begitu. Kalaupun itu benar, kau harus belajar mengampuni dan kau harus belajar mengasihi. Gampang? Tidak. Tapi orang yang pulih rohaninya, dia akan mampu mengampuni dan mampu mengasihi. Selanjutnya Bapak Ibu, orang yang sakit rohaninya adalah terpusat pada diri sendiri. Terpusat pada diri sendiri. Ini orang yang Bapak Ibu Saudaraku, yang sakit rohaninya. Terpusat pada diri sendiri, orang egois. Orang yang egois. Dia lagi, Bapak Ibu Saudaraku, makan bakso, taunya hanya maunya ditraktir terus. Itu egois itu loh. Itu loh. Misalnya contoh, ya buatlah yang kumpulan berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Selalu sama-sama. Saudaraku ya, buatlah hanya si Dion yang suka traktir terus. Yang lainnya tidak tahu diri. Nah itu. Padahal mampu sebenarnya mereka bayar. Makanya prinsip saya Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya 10 kali ditraktir sama pengusaha besar, paling tidak 1 kali harus kubayar dia. Itu prinsip saya. Kalau saya ditraktir pengusaha besar ya, pengusaha besar. Orang yang ternama, orang yang terkenal. Yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Pengacara hebat. Kalau saya ditraktir sama seorang pengusaha, 10 kali saya ditraktir, paling tidak 1 kali saya harus bayarin dia. Kau dengar itu bilang begitu? Hah?
Jangan egois Bapak Ibu. Jangan egois. Oh mumpung kesempatan. Makan lagi, nambah lagi. Wih, yang punya duit bingung, waduh kurang ajar mereka. Nggak tahu diri. Kadang-kadang orang yang gratis itu kan sudah dikasih 1 mangkok minta 2 mangkok. Apalagi pas lapar betul dia 3 mangkok lagi. Wah, memang nggak tahu diri katanya. Tapi orang yang sehat rohaninya, perhatikan. Orang yang sehat rohaninya Bapak Ibu Saudaraku, itu terpanggil melayani orang atau jemaat. Dia katakan begini, Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Tuhan, Engkau sudah menangkan aku. Aku harus menyelamatkan orang lain melalui panggilan yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan, Engkau sudah berkatin aku. Saatnya Tuhan, aku harus memberkati orang lain. Tuhan, terlalu banyak berkat-Mu kepadaku yang kunikmati hari ini. Tuhan, aku harus sadar bahwa aku harus juga memberkati banyak orang di sekitarku. Itu yang orang yang sehat rohani. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda dan saya yang sakit rohani, itu egonya luar biasa. Tapi orang yang sehat rohani, dia suka menolong orang, dia suka membantu orang, dia suka menasihatin orang, dia suka membawa orang ke gereja. Karena bagi dia, saudara yang kasih, aku tidak bisa buat apa-apa kepadamu, tapi paling tidak aku memegang tanganmu dan menarikmu dan menjemputmu dan membawamu ke rumah Tuhan, supaya satu kelak engkau mengenal pribadi yang hebat. Itulah orang yang sehat rohaninya. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku, seorang ternama yang bernama Teddy Hung Bapak Ibu Saudaraku. Seorang Teddy Hung yang terhebat yang pernah ada di Hong Kong Bapak Ibu Saudaraku. Dalam sebuah tulisan ini, Teddy Hung ini memiliki 200 kasino yang ada di Hong Kong, yang ada di Macau, dan yang ada di Filipina Bapak Ibu Saudaraku. Dia memiliki tempat prostitusi. Dia memiliki tempat yang namanya sarang narkoba. Ia memiliki yang namanya Bapak Ibu Saudaraku, tempat minuman-minuman keras, dan dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dan dia memiliki banyak artis-artis Hong Kong. Bahkan dia memiliki 4 istri Bapak Ibu. Beda lagi dengan pacar-pacar. Semua artis dia makan semuanya. Karena dia sangat kaya. Memiliki 200 kasino. Bayangkan duitnya triliunan. Saudaraku, karena bisnis ini adalah bisnis ilegal, maka ia ditangkap oleh aparat, ditangkap oleh polisi. Dan pada saat itu Bapak Ibu di penjara, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendoa mendatangin dia untuk hidup dalam pertobatan. Maukah kau Teddy Hung untuk bertobat? Ngapain saya bertobat? Dia bilang. Akhirnya dikasihlah sebuah Alkitab kepada dia. Langsung ketika dikasih Alkitab ini kepada Teddy Hung dari seorang pendoa ini, dilemparkanlah Alkitab di sudut daripada penjara itu. Saudaraku, maka pada saat itu saudaraku, dia kena penyakit yang namanya penyakit apa yang tidak bisa tidur? Insomnia. Dia sulit tidur. Maka dia bilang sama seorang pendoa ini, sama seorang pendeta ini, kalau memang Tuhan itu hidup, kalau memang Tuhan itu hidup, kalau memang dia ada, biarkan minta dia supaya saya bisa tidur. Saudaraku yang kasih, ketika seorang hamba Tuhan berdoa, pulang, seorang Teddy Hung tanpa disadari tidur berjam-jam. Dan besok siang dia baru bangun. Dari situlah dia katakan, wow, ternyata Yesus itu ada. Karena sudah bertahun-tahun dia tidak bisa tidur Bapak Ibu. Dia mulai percaya kepada Yesus. Dibimbing secara rohani. Dan akhirnya Teddy Hung bertobat Bapak Ibu Saudaraku. Dan banyak bisnisnya karena dia sudah hidup secara rohani. Dia meninggalkan kehidupan yang lama. Banyak yang ditangkap. Dan tetapi akhirnya dari situ semua bisnis ilegalnya dia tutup semuanya. Dia membuka bisnis baru. Bisnis kesehatan yang menterapi banyak orang untuk dipulihkan kembali. Dulu bisnis menghancurkan orang. Tetapi sekarang bisnis membuat orang sehat. Karena seorang pendeta ini berkata, "Hai Teddy Hung, kau yang sombong. Kau yang tidak mau terima Yesus tadinya. Kau pikirkanlah baik-baik. Kalau kau mati,
Apa kata orang tentangmu? Paling orang bilang, Teddy Hung adalah perusak rumah tangga orang. Teddy Hung adalah perusak generasi di akhir zaman. Teddy Hung adalah pasti masuk neraka. Tetapi Teddy Hung mengambil keputusan untuk bertobat. Dan membuka Bapak Ibu Saudaraku, tempat-tempat rumah sakit kesehatan untuk memulihkan banyak orang. Dan dari singkat cerita itu Bapak Ibu Saudaraku, Teddy Hung dalam perjalanannya, dia banyak membantu orang-orang miskin. Dan semua perempuan-perempuan yang dia pakai itu dia tinggalkan semuanya. 4 istrinya dikasih pesangon yang 3 orang. Dan dia memakai istri yang pertama, yang sudah keriput itu. Karena dia tahu istri pertamalah yang paling sah. 3 istri yang cantik-cantik ini ditinggalkan semua, kasih pesangon. Dan dia hidup dalam sebuah kesehatan rohani. Tahu Bapak Ibu Saudaraku, akhir dari ceritanya adalah dia bilang begini sama pendeta itu. Pak Pendeta, saya mau buka gereja sebanyak mungkin. Tetapi gereja untuk orang-orang yang mafia. Untuk orang-orang penjahat-penjahat supaya mereka dibawa kepada Tuhan. Gereja Hong Kong, gereja mafia adalah gerejanya Teddy Hung. Yang banyak orang-orang bertato, yang banyak orang-orang gila di sana, yang gila yang suka membunuh. Mereka dimenangkan di sana melalui seorang yang bernama Teddy Hung. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kerohanianmu sehat, dengarkan baik-baik. Engkau terkadang tidak peduli dengan dirimu. Engkau akan peduli bagaimana orang lain dimenangkan. Engkau tidak terfokus kepada pribadimu, tapi engkau terfokus bagaimana engkau dipakai Tuhan dalam sebuah panggilan yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari kita perbaiki diri kita bersama-sama. Jangan biarkan lagi dirimu dengan sakit Bapak Ibu, sakit secara rohani. Tetapi biarkanlah engkau sehat rohanimu Bapak Ibu. Dan akan saya tutup dalam sebuah cerita, tutup Alkitabnya, Bapak pemain musik bisa maju ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Seorang pengusaha Bapak Ibu Saudaraku mengalami problema yang sangat luar biasa. Dan seorang pendeta pergi kemana-mana setiap provinsi. Dia bertemu dengan sebuah gereja yang sangat besar. Di dalam pelosok gereja, di dalam pelosok pedalaman, dia bertemu dengan sebuah gereja yang indah. Ia ke Kalimantan Barat ketemu dengan gereja di pedalaman yang indah. Dia ke Kalimantan Tengah, dia bertemu dengan gereja yang sangat indah. Dia pergi ke Sumatera, ketemu dengan gereja yang indah. Ketika pendeta ini bertanya, Pak, kok kenapa kalian bisa membangun gereja seperti ini? Padahal sebenarnya di sini sangat pedalaman luar biasa. Tetapi seorang pendeta ini, gembala ini berkata, ada seorang pengusaha dari Jakarta Pak, yang membantu gereja ini sehingga gereja ini terbangun. Namanya siapa? Namanya si A. Ketika ditanya lagi Bapak Ibu Saudaraku dengan tempat yang lainnya, hal yang sama diucapkan, nama yang sama yang ternyata sebagai donatur Bapak Ibu yang membangun gereja itu. Berangkat pendeta ini ke Sumatera Bapak Ibu, ternyata di sana pun ada beberapa gereja yang sedang dibangun dari yang nama yang sama. Beberapa tahun kemudian, seorang pendeta ini ketemulah dengan